Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 21. Orang itu memang Ki Pandi. Demikian ia melihat Kiai Gumrah melangkah mendekatinya, maka ia pun mulai beringsut. "Apakah kau menunggu aku?" bertanya Kiai Gumrah. "Iya," jawab orang itu. "Ada sesuatu yang ingin kau katakan?" bertanya Kiai Gumrah pula. "Aku sudah berpesan kepada cucumu, bahwa aku akan menemuimu sekitar 2-3 hari kemudian. Nah, hari ini aku memerlukan menemuimu." "Ya. Cucu-cucuku sudah mengatakannya. Juga sudah mengatakan niatmu untuk bersama-sama menghancurkan Panembahan yang mengabdi pada kuasa kegelapan itu. Aku menempatkan diri dalam pasukanmu. Aku menunggu perintahmu. Aku hanya seorang diri bersama 2 ekor harimauku. Mereka akan ikut bersamaku," berkata Ki Pandi. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Meskipun tidak terlalu akrab, namun Kiai Gumrah mempercayai Ki Pandi, sehingga karena itu, maka Kiai Gumrah pun telah memberitahukan rencananya untuk menyerang malam nanti. "Apakah kalian sudah menguasai medan?" bertanya Ki Pandi. "Saat kami berkumpul nanti, 2 orang yang kami tugaskan untuk melihat dan mengamati keadaan akan memberikan laporan tentang medan. Selain itu, ada 2 orang kawanan kami yang bersedia menguraikan serba sedikit sasaran yang akan kita datangi malam nanti. Juga sedikit tentang kekuatan mereka. Aku juga mempunyai beberapa keterangan. Aku juga akan membantu memberikan keterangan itu jika diperlukan nanti," berkata Ki Pandi kemudian. "Terima kasih. Mudah-mudahan keterangan yang kami dapatkan itu akan mencukupi, sehingga kami tidak salah menilai lawan serta menilai medan," berkata Kiai Gumrah. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, "Aku nanti akan datang bersama kedua ekor harimauku." Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih atas kesediaanmu. Mudah-mudahan kita berhasil." Ki Pandi mengangguk kecil. Katanya, "Kegilaan Panembahan itu harus dihentikan. Ia tidak berhak lagi hidup di muka bumi karena bayangan kegelapan yang menguasai jantungnya. Kami akan menunggumu. Kami berharap bahwa kami akan mendapat keterangan yang cukup sehingga kami tidak justru akan terjebak di sarang mereka," berkata Kiai Gumrah kemudian sambil melangkah melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di kejauhan 2 ekor burung elang terbang dengan cepat melintas. Tetapi Kiai Gumrah sudah hilang di balik regol padukuhannya. Ketika Kiai Gumrah itu berpaling, maka orang bongkok itu sudah tidak dilihatnya lagi. "Setan bongkok itu memang berilmu sangat tinggi," desis Kiai Gumrah. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kiai Gumrah sudah berada di rumahnya. Ia pun segera mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan rencana mereka. Kepada seisi rumahnya yang berkumpul Kiai Gumrah berkata, "Sebelum rumah ini mendapat pengawasan yang lebih ketat, karena besok mereka akan menyerang kita, maka sebaiknya kalian berada di Banjar Tua itu. Kita akan berangkat dari Banjar itu. Yang mereka awasi tentu rumah kita." Seisi rumah itu memang dapat mengerti. Karena itu, mereka tidak bertanya terlalu banyak. Ki Prawara, Nyi Prawara dan Winih segera berbenah diri. Nyi Prawara dan Winih pun segera mengenakan pakaian khusus mereka, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Manggada dan Laksana pun telah bersiap-siap pula. Namun mereka berdua merasa diri mereka terlalu kecil di antara keluarga rumah itu. Meskipun keduanya telah memiliki bekal olah kanuragan, namun dibanding dengan ilmu ini, masih terpaut agak terlalu banyak. Apalagi dengan kedua orang tua mereka dan Kiai Gumrah, serta saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah. Namun Laksana yang melihat Winih dalam pakaian khususnya berdesis. Gadis itu nampak semakin cantik. Tubuhnya semakin kelihatan ramping, namun tangkas dan lincah. "Kau akan berguru kepadanya?" bertanya Manggada sambil tersenyum. Laksana pun tersenyum pula. Katanya, "Malam nanti kita akan menjadi kelinci di antara sekawanan harimau." Manggada mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Satu pengalaman yang menarik. Apakah kita masih sempat menganggap yang akan terjadi malam nanti satu pengalaman?" bertanya Laksana. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Dengan dahi yang berkerut ia menjawab, "Apapun yang akan terjadi atas diri kita, maka kita harus siap mengalaminya. Sejak semula kita sendirilah yang berniat untuk melibatkan diri.
Pada hari-hari pertama kita di sini, Kiai Gumrah sudah berusaha mengusir kita agar kita tidak terlibat. Tetapi kitalah yang berkeras untuk tetap tinggal. Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, semuanya sudah terjadi. Kita memang tidak dapat melangkah surut. Pembicaraan keduanya pun terputus. Kiai Gumrah minta agar mereka semuanya pergi ke Banjar. Jika mereka mengirimkan orang, maka mereka tidak akan mengamati Banjar tua itu, berkata Kiai Gumrah. Tetapi rencana itu tertunda, ketika Manggada melihat 2 ekor elang yang berterbangan. Tidak akan lama, berkata Kiai Gumrah, justru tampakkan dirimu di halaman. Manggada dan Laksana pun kemudian justru telah memungut kayu bakar yang sedang dijemur di halaman samping, sekedar untuk menyatakan bahwa di rumah itu tidak terdapat perubahan apa-apa. Penghuninya masih tetap ada di tempat dengan kesibukan sehari-hari pula. Seperti yang diduga, maka elang itu tidak terlalu lama berputar-putar. Beberapa saat kemudian, maka kedua ekor elang itu pun segera pergi tanpa melakukan gerakan-gerakan yang menarik perhatian. Hati-hatilah. Pesan Kiai Gumrah, tidak terlalu jauh dari tempat ini tentu ada pengikut Kiai Windukusuma yang melihat gerakan-gerakan elang itu serta memberikan tafsiran artinya. Biarlah Manggada dan Laksana melihat keluar halaman. Manggada dan Laksana pun kemudian telah pergi ke regol halaman. 1-2 orang lewat di jalan di depan rumah Kiai Gumrah. Namun mereka sama sekali tidak memperhatikan rumah itu. Sementara itu, Ki Prawara, Nyi Prawara dan Winih telah pergi ke Banjar lewat pintu butulan yang dibuat pada dinding yang memisahkan halaman rumah Kiai Gumrah dengan halaman Banjar. Pintu itu sangat berarti bagi Kiai Gumrah selama ia bertugas menjaga dan membersihkan Banjar tua itu. Seperti keinginan Kiai Gumrah, maka Ki Prawara, Nyi Prawara dan Winih telah diperintahkan pula untuk membawa tombak-tombak pusaka yang disimpannya serta sebuah songsong yang berwarna kuning keemasan dengan lingkaran hijau itu. Ketika Manggada dan Laksana kemudian masuk kembali ke dalam rumah, maka Kiai Gumrah pun telah memerintahkan agar Manggada dan Laksana juga pergi ke Banjar. Sejenak keduanya termangu-mangu. Dengan ragu Manggada bertanya, bagaimana dengan kedua orang tawanan itu? Biarlah mereka tinggal di rumah, jawab Kiai Gumrah. Tetapi, Manggada tidak meneruskan kata-katanya, karena Kiai Gumrah telah menyahutnya sambil tersenyum. Aku akan membuat mereka tertidur untuk semalam suntuk. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia percaya bahwa Kiai Gumrah dapat melakukannya. Ia akan dapat menyentuh simpul-simpul syaraf sehingga membuat seseorang tertidur atau seolah-olah membeku pada sebagian tubuhnya. Karena itu, maka Manggada dan Laksana tidak bertanya lagi. Keduanya pun kemudian telah menyusul mereka yang sudah berada di Banjar. Meskipun rumah itu seolah-olah telah menjadi kosong, tetapi Kiai Gumrah tidak menutup pintu depan. Kiai Gumrah memang ingin memberikan kesan bahwa tidak ada perubahan apa-apa terjadi di rumah itu, sehingga orang-orang yang mengamatinya tidak akan menaruh banyak perhatian. Bahkan mereka akan menganggap bahwa Kiai Gumrah masih belum mengetahui rencana Kiai Windukusuma dan Panembahan Lebdagati untuk datang mengambil pusaka-pusaka yang mereka anggap keramat itu. Sebenarnya lah bahwa pengikut Kiai Windukusuma yang lewat di depan rumah Kiai Gumrah tidak melihat kesan apapun. Bahkan ia masih melihat lewat pintu regol halaman rumahnya yang terbuka, Kiai Gumrah yang sedang menyapu halaman rumahnya. Ketika kemudian senja turun, Kiai Gumrah masih juga menyalakan lampu-lampu di rumahnya. Sedangkan Manggada dan Laksana yang sudah berada di Banjar, juga telah menyalakan lampu-lampu di Banjar tua itu. Namun demikian Kiai Gumrah menutup pintu rumahnya ketika malam turun, maka rumah itu telah menjadi kosong. Yang ada di dalam hanyalah kedua orang tawanan Kiai Gumrah yang tangan dan kakinya masih terikat, sementara dengan ketukan pada simpul syarafnya telah membuat kedua orang itu tertidur. Sekeluarga, Kiai Gumrah pun kemudian telah meninggalkan Banjar tua itu pula. Lewat lorong-lorong sempit di padukuhannya. Dengan hati-hati mereka menghindari pertemuan dengan seseorang agar pusaka-pusaka yang mereka bawa tidak menimbulkan persoalan. Demikianlah, pada saat yang ditentukan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah pun telah berkumpul di sebuah kebun yang kosong dekat sebuah kuburan. Ki Prawara yang berdiri di dekat Manggada dan Laksana sempat berdesis. Di kuburan ini orang yang kami hormati semasa hidupnya, telah dimakamkan. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu Manggada bertanya, siapakah orang yang dihormati itu? Ceritanya panjang, jawab Ki Prawara, nanti,
Setelah tugas kita selesai, semoga aku masih sempat, aku ceritakan selengkapnya. Semoga kami berdua juga masih sempat mendengarkannya, sahut Manggada. Kita sama-sama berdoa. Gumam Ki Prawara kemudian. Mereka pun kemudian terdiam. Agaknya Kiai Gumrah mulai berbicara dengan bersungguh-sungguh. Namun masih terbatas dengan juragan gula itu serta dua orang saudara seperguruannya yang lain. Selagi mereka masih menunggu, maka terdengar geram dua ekor harimau yang berada di kuburan itu. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang sudah tahu bahwa Ki Pandi akan datang bersama kedua ekor harimau peliharaannya itu pun serentak berpaling ke arah suara itu. Sebenarnya lah yang muncul memang orang bongkok yang berilmu tinggi itu. Dengan kedatangan Ki Pandi, maka pembicaraan pun segera dimulai. Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun duduk melingkar di bawah rimbunnya pepohonan. Dua orang yang mendapat tugas mengamati keadaan pun segera memberikan keterangan tentang sasaran yang akan mereka datangi. Kami telah melihat sasaran dari segala sudut, berkata salah seorang dari keduanya. Dengan jelas orang itu menyebut ciri-ciri serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lihat dari luar. Kiai Gumrah lah yang kemudian melengkapi keterangan itu. Agaknya Kiai Gumrah telah berhasil menyadap keterangan terperinci dari kedua orang tawanan yang ditinggalkannya di rumah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kita tidak menyerang dengan memecahkan regol halaman beramai-ramai sebagaimana pasukan segelar sepapan. Tetapi kita akan melakukannya sendiri-sendiri. Kita masing-masing akan memasuki rumah itu dari arah yang berbeda. Ingat, di dalam rumah itu tinggal Kiai Windukusuma dengan beberapa orang berilmu tinggi. Selain mereka masih terdapat para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak. Selain para pengikut Kiai Windukusuma, maka di dalam rumah itu terdapat pula para pengikut orang yang disebut Panembahan itu. Di antara mereka terdapat pula orang-orang dari perguruan Susuhing Angin dan tidak mustahil, masih ada lagi orang-orang dari perguruan lain yang terpengaruh oleh Panembahan itu. Demikianlah. Maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun telah membicarakan segala sesuatunya dengan cermat. Mereka menilai segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. Isyarat-isyarat yang harus mereka berikan dari yang satu kepada yang lain agar tidak terjadi salah paham. Terakhir Kiai Gumrah itu pun berkata, yang dikehendaki oleh Panembahan itu adalah pusaka-pusaka ini. Karena itu, maka tidak mustahil bahwa Panembahan itu akan langsung berusaha mengambilnya. Kiai Gumrah itu pun berhenti sejenak, lalu, karena itu, maka pusaka-pusaka itu harus berada di tangan-tangan yang benar-benar bertanggung jawab. Namun Ki Pandi pun memotong pembicaraan itu. Aku tidak ingin membawa salah satu di antara pusaka-pusaka itu. Tetapi aku akan menyertai mereka yang membawanya. Aku akan minta kerelaan kalian untuk dapat bertemu langsung dengan orang yang disebut Panembahan itu, sementara kalian tentu menganggap penting untuk bertemu dengan Kiai Kajar. Menurut pendapatku, baik Panembahan itu, maupun Kiai Kajar akan berusaha untuk dapat langsung menguasai pusaka-pusaka itu, sehingga aku akan dapat menemukannya jika aku berada di dekat orang yang membawa pusaka itu. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, tentu kami tidak berkeberatan. Tetapi jika Ki Pandi tidak berhasil menemui Panembahan, jangan menyalahkan kami. Ki Pandi mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak menjawab. Ternyata saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu telah mempercayakan pusaka-pusaka itu kepada Kiai Gumrah, Juragan Gula dan satu lagi diserahkan kepada Ki Prawara dan Nyi Prawara. Masih ada satu lagi. Siapakah yang akan membawa songsong itu? Kiai Gumrah termangu-mangu sejenak. Songsong itu memang tidak secara khusus dapat dipergunakan sebagai senjata. Namun songsong itu mempunyai nilai yang tinggi bagi Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, maka orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu berkata, songsong itu akan berada di tangan ketiga cucu Kiai Gumrah. Namun dua orang di antara kami harus melindunginya. Bagus, sahut Buta Ijo, tetapi jika mereka juga harus memasuki sarang Kiai Windukusuma dengan membawa songsong itu, bukankah sama saja artinya dengan memanggil perhatian para pengikut Kiai Windukusuma yang sedang bertugas? Tetapi kita memerlukan semua orang untuk bersama-sama memasuki lingkungan lawan. Jumlah kita yang hanya 13 orang ditambah dengan 3 orang cucu Kiai Gumrah itu tentu akan menjadi terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah lawan. Kau belum menghitung Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya, berkata Ki Prawara kemudian.
Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mengangguk-angguk, sementara Kiai Gumrah berkata, "Baiklah." Mereka akan memasuki regol halaman rumah itu setelah salah seorang di antara kita membuka pintu itu dari dalam. "Baik," berkata juragan gula itu, "demikian pintu terbuka, maka mereka akan memasuki halaman." Songsong itu memang akan menarik perhatian. Tetapi kita dapat mempergunakan sekaligus sebagai pancingan. Namun hal itu baru akan kita lakukan setelah kita membersihkan sebagian para pengikut Kiai Windukusuma yang akan dapat mengganggu benturan akhir dari serangan kita. "Tetapi aku ingin memperingatkan kalian," berkata Kiai Gumrah, "kita semuanya bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung. Kita menjunjung tinggi ajaran perguruan kita. Jika kita datang ke sarang lawan kali ini adalah justru dalam rangka mempertahankan hak kita yang ingin mereka kuasai." Tetapi buta ijo itu menyahut, "Apa yang dapat kita lakukan jika kita tidak boleh membunuh? Bukankah itu berarti kita sekedar membunuh diri?" "Apakah kau artikan ajaran perguruan kita seperti itu?" bertanya Kiai Gumrah. Buta ijo itu terdiam. Sementara Kiai Gumrah pun berkata, "Kita mengerti batas kewajaran ajaran perguruan kita. Tetapi bukankah kita juga dapat melumpuhkan lawan tanpa membunuhnya? Tentu saja dalam batas-batas kemungkinan." Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mengangguk-angguk. Buta ijo itu pun mengangguk-angguk pula. Sambil menunggu tengah malam, maka Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka melihat senjata-senjata mereka, agar pada saatnya tidak mengecewakannya. Kiai Gumrah, juragan gula serta Ki Prawara telah menggenggam tombak di tangan mereka masing-masing. Tombak yang akan mereka pergunakan langsung di pertempuran yang bakal terjadi di rumah besar yang menjadi sarang Kiai Windukusuma. Menjelang tengah malam, maka segala macam persiapan benar-benar telah mapan. Karena itu, maka Kiai Gumrah pun segera minta saudara-saudara seperguruannya bersiap. "Anak setan," geram orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi, buta ijo itu telah mendekur. Juragan gula itulah yang kemudian membangunkannya. Sambil mengguncang lengannya ia berkata, "Heh, bangun dari mimpi burukmu itu." Buta ijo itu terkejut. Sekali ia menguap sambil menggeliat. Tetapi kawannya yang selalu terkantuk-kantuk membentak, "Heh, tutup mulutmu. Seekor katak dapat meloncat masuk ke dalam mulutmu yang terbuka itu." "Setan kau!" geram buta ijo itu, "kenapa kau tidak kembali ke kuburan itu saja?" Tetapi saudara seperguruannya yang lain berkata, "Kau yang selalu mengantuk, ternyata tidak semudah buta ijo itu untuk dapat benar-benar tidur." "Sudahlah," berkata juragan gula itu, "kita akan segera berangkat." Kiai Gumrah pun kemudian telah memberikan pesan-pesan terakhir kepada saudara-saudara seperguruannya. Mereka diperingatkan untuk berusaha memasuki halaman rumah itu dengan diam-diam. Mereka harus dapat mengurangi lawan sebanyak-banyaknya. Tetapi diperingatkan pula bahwa mereka tidak boleh membunuh jika tidak terpaksa. Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu sekali lagi berdiri dalam lingkaran. Sejenak mereka memusatkan nalar budi mereka untuk mempersiapkan tugas mereka yang sangat berat. Sejenak kemudian, maka terdengar Kiai Gumrah berkata, "Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Demikianlah, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun mulai bergerak. Mereka membenahi pakaian mereka agar tidak justru mengganggu tugas mereka. Senjata mereka pun sudah siap pula. Setiap saat mereka akan mempergunakannya. Dalam kegelapan malam, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mulai merayap mendekati rumah yang terhitung besar yang menjadi sarang Kiai Windukusuma dan para pengikutnya. Di dalam rumah itu juga terdapat orang-orang berilmu tinggi yang lain. Seperti yang direncanakan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu akan bergerak sendiri-sendiri. Mereka akan memasuki halaman rumah itu dengan meloncati dinding. Namun seperti yang ditentukan, ketiga orang cucu Kiai Gumrah serta 2 orang yang akan melindungi mereka, baru akan memasuki halaman rumah itu setelah pintu gerbang dibuka. Yang kemudian harus membawa payung yang bertangkai agak panjang itu adalah Manggada dan Laksana. Namun mereka tidak akan membawa songsong itu bersama-sama. Tetapi bergantian. Meskipun mereka tidak akan memasuki halaman bersama-sama dengan yang lain, namun berlima mereka telah bergerak mendekati pintu gerbang, meskipun masih pada jarak yang terbatas.
Winnie sengaja tidak memasang selongsong payung yang berwarna putih itu. Tetapi menyelubunginya dengan baju lurik hitam milik kakeknya agar warna kuning keemasan yang mengkilat itu tidak justru memantulkan cahaya oncor yang sengaja dipasang di sudut-sudut dinding halaman rumah itu. Sementara itu, maka Kiai Gumrah dan saudara-saudara seperguruannya yang lain telah merayap mendekati dinding rumah itu. Dengan diam-diam mereka berusaha untuk dapat meloncati dinding. Dari saudara seperguruan mereka yang telah mengamati dinding halaman rumah itu dari luar serta keterangan terperinci yang diberikan oleh Kiai Gumrah berdasarkan keterangan kedua orang tawanannya, maka mereka dapat memilih tempat-tempat yang paling aman untuk meloncat memasuki halaman. Yang mula-mula mencapai dinding halaman itu adalah orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi. Sejenak ia mendengarkan setiap suara dengan saksama. Namun sudut dinding halaman di tempat ia menempelkan tubuhnya itu sangat sunyi. Tidak terdengar suara apapun juga. Karena itu, maka orang itu telah memberanikan diri untuk meloncat menggapai bibir dinding halaman itu. Perlahan-lahan ia beringsut naik, sehingga akhirnya ia berhasil memandang ke dalam. Keadaan di dalam halaman itu pun sangat sunyi, padahal menurut perhitungannya, jika besok mereka akan bergerak mengambil pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumrah, maka mereka tentu sudah membuat persiapan-persiapan. Sejenak kemudian orang itu pun telah menelungkup datar di atas bibir dinding halaman. Dengan baju yang terbuat dari kain lurik ketan ireng serta celana komprang yang juga berwarna hitam serta kain panjang latar ireng, maka orang itu tidak begitu nampak. Apalagi cahaya oncor yang lemah tidak sempat menggapai tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya ia masih menelungkup melekat bibir dinding halaman. Dengan saksama ia mengamati keadaan. Oleh cahaya lampu minyak yang dipasang di serambi, maka samar-samar ia dapat melihat keadaan halaman belakang rumah yang besar itu. Baru kemudian ia melihat dua orang duduk di serambi, di bawah bayangan kerai bambu yang sebagian masih digulung naik. Justru karena itu, maka orang itu menjadi sangat berhati-hati. Bahkan orang itu masih memperhitungkan bahwa tentu masih ada orang lain yang bertugas di halaman belakang itu. Ternyata beberapa saat kemudian, orang itu melihat dua orang petugas yang lain berjalan melintasi serambi, menuju ke sebelah rumah itu. Nampaknya mereka memang sedang meronda berkeliling. Orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi harus menahan nafas ketika kedua orang itu ternyata berjalan seakan-akan menuju ke tempatnya. Untunglah bahwa kedua orang yang meronda berkeliling itu tidak melihatnya. Demikian kedua orang itu lewat, orang yang melekat di bibir dinding halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian, kedua orang itu menjauh, maka orang itu pun segera meloncat turun di dalam halaman rumah itu. Perlahan-lahan sekali ia beringsut. Disusunnya dinding halaman itu. Perlahan-lahan ia berusaha mendekati kedua orang yang duduk di serambi itu, orang itu berhenti sejenak di bawah sebatang pohon kemuning yang rimbun. Diperhatikannya suasana rumah itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi orang itu tertegun. Dalam keheningan malam ia mendengar suara perempuan tertawa tertahan-tahan di belakang serambi tempat dua orang yang sedang duduk di bayangan kerai bambu itu. Sejenak kemudian, maka pintu serambi itu terbuka. Seorang perempuan didorong keluar lewat pintu itu. Hampir saja perempuan itu terjatuh menimpa kedua orang yang sedang duduk di serambi itu. Perempuan itu masih tertawa. Ketika dua orang yang duduk di serambi itu menyeretnya untuk duduk bersamanya. Ketika perempuan itu mulai mengigau, maka saudara seperguruan Kiai Gumrah itu mengerti bahwa perempuan itu sedang mabuk. Tetapi menurut penilaiannya, perempuan itu tentu bukan perempuan baik-baik. Setan, geram orang yang menyebut dirinya berilmu tinggi itu, ia terpaksa mengurungkan niatnya mendekati kedua orang di serambi itu. Tetapi kesan yang didapatkannya adalah bahwa isi rumah yang besar itu ternyata adalah warna-warna buram, sehingga sepantasnya lah bahwa isi rumah itu dibersihkan sama sekali. Demikian orang itu beranjak pergi, maka terdengar lagi suara tertawa berkepanjangan. Masih juga terdengar suara perempuan, tetapi bukan perempuan yang telah berada di serambi itu. Saudara seperguruan Kiai Gumrah itu bergumam meninggalkan tempat itu. Dengan hati-hati ia menyelinap ke belakang gerumbul perdu di sebelah rumah yang besar itu. Ia mulai yakin bahwa rumah itu masih belum tertidur meskipun sudah lewat tengah malam. Namun ia pun yakin pula bahwa seisi rumah itu sama sekali tidak menduga bahwa beberapa orang yang asing bagi mereka telah berada di halaman rumah itu.
Ketika orang itu kemudian melihat dua orang penjaga yang berjalan hilir mudik di dekat pintu butulan pada dinding halaman yang menghadap ke samping, maka saudara seperguruan Kiai Gumrah itu pun telah menghembus kedua telapak tangannya sambil berdesis. Apa boleh buat? Jika daya tahan kalian cukup tinggi, maka kalian tidak akan mati. Tetapi jika kalian ternyata mati, itu bukan salahku, karena ilmuku memang terlalu tinggi bagi kalian. Dengan hati-hati orang itu merayap mendekati. Kemudian demikian ia meloncat keluar dari kegelapan, maka tangannya telah melayang menyambar tengkuk salah seorang dari kedua orang itu. Orang itu memang tidak sempat mengadu. Sesaat ia terhuyung-huyung. Namun kemudian orang itu pun terjatuh di tanah. Sementara itu kawannya terkejut. Tetapi ia juga tidak mendapat kesempatan. Satu pukulan yang sangat keras telah mengenai ulu hatinya sehingga orang itu terbungkuk kesakitan, baru kemudian telapak tangan saudara seperguruan Kiai Gumrah itu menghantam tengkuknya. Orang itu pun telah kehilangan kesadarannya. Ia pun kemudian telah terjatuh pula. Orang yang selalu menyebut dirinya berilmu tinggi itu tersenyum sambil berdesis. Mudah-mudahan kalian tidak mati. Kiai Gumrah berpesan agar kami tidak menjadi pembunuh yang haus darah. Tetapi bukankah kalian sama sekali tidak menitikkan darah? Orang itu kemudian masih sempat menyeret kedua sosok tubuh itu ke dalam gerumbul di sebelah pintu butulan. Tetapi ia sadar, bahwa tidak hanya kedua orang itu sajalah yang harus diselesaikan lebih dahulu, sebelum mereka benar-benar memasuki rumah itu dan berusaha bertemu dengan Kiai Windu Kusuma dan orang-orang penting lainnya yang tinggal di rumah itu. Aku ingin bertemu dengan Kiai Kajar, berkata orang itu di dalam hatinya, ia seorang yang terlalu manja di perguruan. Tetapi aku tidak yakin bahwa ilmunya melampaui ilmu saudara-saudara seperguruannya. Namun baginya Kiai Kajar adalah seorang yang sangat bodoh. Jika sekelompok orang yang tinggal di rumah itu berhasil memiliki pusaka-pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumrah, maka Kiai Kajar itu tentu hanya mendapat bagian yang kecil saja. Bahkan seandainya pusaka-pusaka itu harus dibagi di antara saudara-saudara seperguruannya, maka ia akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi orang itu bergumam. Tetapi pusaka-pusaka itu bukan milik siapa-siapa di perguruan. Sejenak orang itu pun beringsut pula. Ia menuju sudut belakang gandok rumah itu. Namun ia terkejut ketika ia menemukan sebatang tombak pendek yang tergeletak di tanah, baru kemudian ia melihat jejak sesuatu yang ditarik ke gerumbul di sudut gandok yang gelap itu. Rerumputan dan daun-daun perdu yang patah menuntunnya menemukan dua sosok tubuh yang terbaring diam. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun telah menyembunyikan tombak itu pula di dekat tubuh yang membeku itu. Juga tidak ada darah. Desisnya. Ternyata saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah telah berada di halaman rumah itu kecuali yang bertugas melindungi Songsong di depan pintu gerbang utama. Mereka yang ada di halaman itu telah berusaha membersihkan para petugas yang berjaga-jaga. Bahkan orang-orang yang meronda berkeliling pun telah mengalami nasib buruk pula. Sementara itu Kiai Gumrah sendiri dan Ki Pandi masih berada di halaman depan yang luas. Mereka berjongkok di belakang sebatang pohon soka yang daunnya menjadi sangat rimbun. Bunganya yang kemerah-merahan nampak hampir di setiap ujung ranting-rantingnya. Keduanya agaknya masih menunggu. Juragan gula itulah yang mendapat tugas untuk memberikan isyarat jika mereka akan memasuki rumah yang besar itu. Namun sebelumnya akan ada isyarat-isyarat kecil untuk menandai kesiagaan semua saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu. Yang terjadi kemudian adalah gerakan yang diam dari mereka yang memasuki halaman rumah itu. Orang yang selalu terkantuk-kantuk itu ternyata telah berhasil memasuki longkangan samping setelah berhasil meloncati dinding di sebelah seket heng. Dua orang yang ada di longkangan itu pun tidak berdaya ketika orang itu menyentuhnya. Sementara itu, buta ijo yang bertubuh seperti raksasa itu justru telah masuk ke dalam dapur dengan membuka dinding perlahan-lahan. Ketika ia membuka geledek ia masih menemukan beberapa potong makanan. Tetapi sentuhan-sentuhan mangkuk di geledek itu telah membangunkan seorang anak muda yang tidur di dapur itu. Namun demikian anak muda itu bangkit, maka mulutnya pun telah dibungkam oleh buta ijo yang masih mengunyah sepotong ledre pisang. Anak muda itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia merasa tekanan yang sangat keras di tengkuk dan punggungnya. Namun kemudian anak muda itu telah tertidur kembali. Kau akan tidur untuk waktu yang lebih lama dari kebiasaanmu anak muda.
Desis buta ijo itu, mungkin besok tengah hari kau baru akan menyadari keadaanmu lagi. Buta ijo itu pun kemudian telah beringsut dari tempatnya. Ketika ia melewati pintu dapur di sisi lain, ternyata ia sudah berada di sebuah longkangan. Kiai Gumrah tidak menyebut longkangan ini, berkata orang itu di dalam hatinya. Untuk beberapa saat buta ijo itu mengamat-amati tempat itu. Beberapa kali ia memperhatikan bangunan di sebelah longkangan yang berdinding bambu sebagaimana dinding dapur itu. Namun ia menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya buta ijo itu mengangguk-angguk ketika ia teringat pesan Kiai Gumrah, bahwa memang telah dibuat bangunan baru. Dapur itu pun merupakan bangunan susulan karena dapur yang sebenarnya telah dipergunakan untuk kepentingan lain. Agaknya di dalam bangunan di sebelah longkangan itu tinggal beberapa orang pengikut Kiai Windukusuma atau pengikut Panembahan yang dibawanya kemari. Berkata buta ijo itu di dalam hatinya. Tetapi buta ijo itu tidak akan memasuki bangunan di depan longkangan itu. Jika ia terperosok ke dalamnya, maka ia tentu akan bertemu dengan beberapa orang pengikut Kiai Windukusuma. Raksasa itu tidak akan mati ketakutan, tetapi dengan demikian, maka suasana tentu akan segera menjadi ribut. Karena itu, maka buta ijo itu akan menghindari saja tempat itu dan kembali keluar lewat dinding bambu di dapur yang telah dibukanya. Sejenak kemudian buta ijo itu sudah ada di luar. Ia tidak mau meninggalkan jejak yang dapat menarik perhatian. Karena itu, maka dilekatkannya lagi dinding bambu yang telah dibukanya itu. Tetapi sebelum ia beranjak, dua orang dengan tergesa-gesa mendekatinya. Dua orang peronda yang masih lolos dari tangan saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah. Sambil mengacukan senjatanya, seorang di antara keduanya itu membentak. "Siapa kau, heh?" Buta ijo itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa sambil menjawab. "Kau aneh. Kenapa kau bertanya seperti itu?" Orang itu mengerutkan keningnya. Sementara itu buta ijo itu berkata, "Bukankah aku yang 2 hari yang lalu datang dari perguruan Susuhing Angin?" Kedua orang itu masih termangu-mangu. Tetapi yang seorang kemudian berkata, "Bohong. Yang datang dari perguruan Susuhing Angin telah aku kenal semuanya." "Ternyata tidak." "Kenapa kau tidak mengenal aku?" desis buta ijo dengan tenang. "Menyerahlah. Bagaimana kau berhasil masuk ke lingkungan kami yang tertutup ini?" geram orang yang lain. Ujung senjatanya mulai bergetar. Tetapi buta ijo masih tenang-tenang saja. Bahkan ia pun berkata pula, "Kalian memang aneh. Jika aku bukan orang dari perguruan Susuhing Angin, bagaimana aku dapat masuk kemari? Tidak ada gunanya kau berbohong. Jika kau orang dari Susuhing Angin, apa yang kau lakukan di sini?" Buta ijo itu melihat berkeliling. Namun kemudian katanya perlahan-lahan, "Tetapi jangan berkata kepada siapapun. Aku ingin masuk ke dapur." "Untuk apa?" bertanya salah seorang dari kedua peronda itu. "Aku lapar." Buta ijo itu menjawab sambil tertawa. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun ternyata buta ijo telah memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cepat ia meloncat menyusup di antara dua ujung senjata kedua orang itu. Dengan cepat pula kedua tangannya meraih kepala kedua orang itu. Kedua orang itu tidak sempat mengetahui apa yang terjadi kemudian. Dunia pun segera menjadi gelap. Buta ijo itu terbelalak melihat akibat perbuatannya. Kepala kedua orang itu menjadi retak. Dan darah telah mengalir. "Bukan maksudku," desis buta ijo yang menjadi sangat gelisah, "aku bukan pembunuh yang mendapat kepuasan karena kematian orang lain." Tetapi ia tidak sempat berpikir panjang, ia pun kemudian telah menyeret kedua orang itu dan membenamkannya di belakang gerumbul. Kedua pucuk senjata itu pun telah dibuangnya ke dalam gerumbul itu pula. Setelah menenangkan hatinya sejenak, buta ijo itu pun mengendap-endap pula di kegelapan. Ia telah melingkari rumah yang besar itu. Namun dengan serta-merta buta ijo itu telah berhenti, menyusup ke belakang gerumbul ketika ia melihat sesuatu yang bergerak. Perlahan-lahan mulutnya telah berdecak seperti suara seekor belalang. Ketika dari gerumbul yang lain juga terdengar suara yang sama, maka buta ijo itu pun yakin, kalau yang dilihatnya bergerak itu adalah saudara seperguruannya. Karena itu, maka buta ijo pun telah mendekatinya. Sebenarnya lah bahwa yang bersembunyi di belakang gerumbul itu adalah saudara seperguruannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan dengan kumis yang panjang di ujungnya.
Aku terpaksa membunuh, desis buta ijo. Apa boleh buat, desis yang berkumis. Lalu katanya, sebenarnya kita dapat mengeterapkan ilmu sirep saja. Jangan, cegah buta ijo, sirepmu tidak akan berarti bagi orang-orang berilmu tinggi di rumah itu. Justru hanya akan mengundang kecurigaan saja. Jika mereka menyadari bahwa ada sirep, maka mereka justru akan segera bersiap-siap. Orang berkumis panjang di kedua ujungnya itu mengerutkan dahinya. Katanya, sirepku melampaui ilmu sirep yang manapun. Kau pun akan tertidur pula karenanya. Jika saudara-saudara kami tertidur, apa yang akan kami lakukan? Setan kau, geram orang berkumis itu. Buta ijo itu tertawa. Tetapi orang berkumis itu cepat berdesis, kau jangan mengacaukan rencana kita. Buta ijo itu menutup mulutnya. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat beberapa orang keluar dari pintu samping dengan senjata siap di tangan. Mereka berhenti sejenak ketika pemimpin sekelompok orang itu memberikan perintah. Menyebar. Bayangan itu tentu masih belum keluar. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa ada orang lain di halaman rumah ini, gumam orang berkumis itu. Beri isyarat. Sahut buta ijo. Kau sajalah. Suaramu lebih mirip dengan suara burung bence daripada suaraku. Tetapi orang-orang itu sudah berada di hadapan hidung kita. Jika mereka mendengar suara burung bence di sini, maka mereka tentu akan berdatangan kemari. Desis buta ijo. Kawannya tidak menjawab. Tetapi 3 orang di antara mereka yang menyebar itu melangkah mendekati gerumbul tempat keduanya bersembunyi. Ketika ketiga orang itu benar-benar menyibak dedaunan gerumbul itu, maka kedua orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Dengan cepat kedua orang itu meloncat dan menerkam ketiga orang itu. Orang berkumis itu menangkap seorang di antara mereka tepat di kepalanya. Satu putaran yang keras sekali ternyata telah mematahkan leher orang itu. Sementara sekali lagi buta ijo itu meraih 2 kepala dan membenturkannya. Tetapi keduanya tidak lagi dapat bersembunyi. 3 orang yang lain yang bergerak ke samping telah melihat serangan singkat yang telah melumpuhkan 3 orang kawannya itu. Karena itu, maka ketiga orang itu pun segera berteriak. Mereka ada di sini. Wah! Desa buta ijo, tetapi bukan kita yang menyebabkan kehadiran kita diketahui. Tidak. Tentu bukan kita. Ketika mereka keluar dari pintu samping rumah itu, mereka sudah mencari seseorang. Tentu orang kantuk itu yang menyebabkannya. Jangan menuduh. Jawab buta ijo. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.